Kisah Nabi Daud lengkap dari lahir sampai wafat yang penuh inspirasi. Kisah Nabi selalu memiliki cerita yang menarik untuk disimak. Selain belajar tentang sejarah dan berbagai peristiwa pada zaman dahulu, kisah Nabi juga penuh dengan inspirasi. Terdapat 25 Nabi yang tertulis dalam Al-Quran yang patut dipelajari. Salah satu di antaranya adalah Nabi Daud alaihi salam. Berikut kisah Nabi Daud lengkap dari lahir sampai wafat. Kisah Nabi Daud. Nama Daud disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Sosoknya tidak hanya dipandang sebagai Nabi Allah, tetapi juga pemimpin yang adil dan saleh serta raja panutan yang ideal. Nabi Daud lahir dari salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim. Ia lahir dari kalangan Bani Israel setelah masa kenabian Musa dan Harun. Daud bin Yisya adalah salah seorang dari 13 saudara. Ia tinggal di kota Baitlehem. Pada masa pemerintahan Raja Talut, seluruh warga yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan mengajak ke medan perang. Dengan memilih orang terbaik, ia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tidak menghiraukan urusan rumah tangga dan perdagangan. Terdapat salah satu anak muda yang ikut dalam barisan tersebut. Remaja tersebut bernama Daud. Ia diperintahkan ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Namun Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan, ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya di garis belakang. Dalam melawan pasukan Jalut, Allah memberikan kemampuan kepada Daud untuk mengolah besi menjadi alat perang. Tentara Talut sebenarnya tidaklah banyak untuk melawan tentara Jalut. Namun Talut berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran dan dikokohkan pendirian terhadap orang-orang kafir. Dengan izin Allah tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut. Dan hanya tersisa Jalut seorang. Lalu diumumkan oleh Talut siapa saja yang dapat menaklukkan Jalut, maka akan diambil sebagai menantunya. Tak disangka Daud yang masih remaja tampil terdepan meminta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Daud maju untuk meminta untuk melawan Jalut dan tidak memperdulikan iming-iming tersebut. Awalnya Talut ragu, namun setelah didesak Daud ia mengizinkan anak muda ini maju ke medan perang mengalahkan Jalut. Jalut merupakan seorang yang sombong, ia telah berkali-kali menantang orang-orang dari Bani Israel untuk berperang melawannya. Tiba-tiba Daud muncul di hadapannya. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat seorang anak muda menantangnya. Daud maju membawa tongkat, 5 buah batu, serta ketapel. Jalut maju dan tetap mengejek dan merendahkan Daud serta menertawakan kekafiran dan kelemahannya. Kemudian Daud meletakkan batu yang kuat di atas ketapelnya. Ia melepaskan batu di ketapel di udara, sehingga batu itu meluncur keras. Angin menjadi sahabat Daud, karena kecintaannya kepada Allah sehingga angin itu membawa batu ke arah dahi Jalut. Batu itu pun membunuh Jalut yang sudah dibekali dengan senjata lengkap. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan, dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Setelah mengalahkan Jalut, Daud menikahi putri Talut dan menjadi seorang raja untuk kaum Bani Israel yang sangat dihormati. Saat Daud berusia 40 tahun, ia mendapat risalah kenabian serta Allah memberinya kitab Zabur dan menjadikannya sebagai salah satu Rasul Allah. Nabi Daud dikaruniai hikmah kesempurnaan ilmu serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nabi Daud merupakan seorang yang sangat pencemburu. Ketika ia berpergian, seluruh rumah ia mengunci seluruh pintu agar tidak ada seorang lelaki pun yang dapat masuk ke rumahnya. Ketika Nabi Daud pergi, istrinya melihat dan memeriksa keadaan rumahnya. Ia melihat seorang laki-laki berdiri tegak di tengah rumah. Istri Nabi Daud tersebut terheran heran, bagaimana orang ini bisa masuk padahal rumahnya terkunci. Dia takut akan kemarahan Nabi Daud jika memergoki ada seorang laki-laki ada di rumahnya. Tak berselang lama, Nabi Daud pulang sementara laki-laki itu tetap ada di keadaan semula tanpa rasa takut dan khawatir. Nabi Daud bertanya kepada laki-laki tersebut, dia menyebutkan jati dirinya yang langsung dikenali oleh Nabi Daud. Dia berkata, "Aku adalah orang yang tidak takut pada raja, tidak ada menghalangiku." Maka Nabi Daud mengenal ciri-cirinya. Nabi Daud berkata, "Jadi kamu, demi Allah, adalah malaikat maut."
Selamat datang keputusan Allah, kemudian Nabi Daud diambil nyawanya dan beliau wafat. Nabi Daud dimandikan, dikafani, dan disiapkan. Namun matahari menyinari dengan teriknya. Nabi Sulaiman memerintahkan burung agar memayungi dengan sayapnya, maka jasad Nabi Daud terpayungi, begitu pula para penghantar, sehingga matahari tidak sampai menyinari para penghantar. Akibatnya bumi menjadi gelap. Demikian penjelasan kisah Nabi Daud secara lengkap, dari beliau lahir sampai wafat. Semoga kisah Nabi Daud, alaihissalam dapat menginspirasi untuk selalu mengingat Allah.